yang memiliki ilmu banyak, amal banyak, iblis. Iblis itu sujudnya 40.000 tahun, sholatnya 40.000 tahun, rukunya 40.000 tahun. Coba nih orang angket sujud sama Allah 40.000 detik, sanggup kagak? Boro-boro asam urat, kagak sanggup. Hebat nggak iblis? Lalu Allah bertanya kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka? Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Iblis berkata, qala ana khairum minhu. Saya ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Api dengan tanah, muliaan api. Mendengar argumentasi dari iblis seperti itu, Allah murka. Kata Allah, iblis keluar dari surga ini, karena surga ini tidak patut ditempati oleh makhluk yang sombong. Tuh iblis tuh, ilmu banyak, amal banyak, gurunya malaikat, ibadahnya hebat. Kurang apa iblis? Ilmu banyak, amal banyak, tapi dikeluarkan dari surga. Kurang apa iblis? Kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Karena tidak patuh dengan perintah Allah Subhanahu. Yang dia lihat ini adanya, tapi yang tidak dia lihat siapa? Yaitu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikeluarkan iblis dari surga. Mulai dari Nabi Adam tinggal sendirian di surga. Celingak-celinguk Nabi Adam, sendiri-sendiri. Ya kebingungan diri-diri di surga yang begitu kenikmatan luar biasa. Kalau sendiri kagak enak, apalagi ditambur. Di surga yang serba serada, sendirian Nabi Adam gak enak, gak betah. Akhirnya Nabi Adam ketika lagi nyender di pohon surga, ditarik oleh Allah, dari tulang rusuknya dicintain oleh Allah, yaitu siapa? Ibu Hawa. Pas mengusir, pas bangun Nabi Adam kaget. Wah, ada cewek, takut banget. Emang aku kagak ada yang lain. Emang dasar orang laki. Ngelihat perempuan cakep, bahenol, demplon, udah pengen diuber aja, diuber. Percis kayak orang sini. Udah pengen diuber aja itu Ibu Hawa. Ketika dikejar-kejar oleh Nabi Adam, kata Allah, stop, nanti dulu, belum waktunya. Lalu kudu nikah dulu, nikah. Maka syariat nikah itu paling pertama. Nikah, iya nikah. Disaksikan oleh para malaikat. Dan pada saat itu Nabi Adam alaihissalam menikahi Ibu Hawa dengan mas kawin, baca sholawat 100 kali, tahan nafas. 100 kali tahan nafas. Ibu punya anak perawan, ada yang ngelamar, terus dikasih mas kawinnya sholawat 100. Ibu mau kagak? Mau kagak? Dasar matre yang di sini. Ya, nikah yang gampang jadi susah tuh gara-gara begitu tuh. Ya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya mulai dinikahkan dengan baca sholawat, mas kawinnya 100 kali, baca sholawat, tahan nafas. Ternyata Nabi Allah Adam alaihissalam tidak sanggupnya hanya 70 kali. Yang 30 kalinya itu dimutangin. Makanya mas kawin mutang boleh, asalkan perempuannya mau. Orang sini mau apa? Mas kawin mutangin. Emang bener orang di sini matre-matre ya. Mulai nikah sah. Oh, honeymoon Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Nenek mana ngerti honeymoon? Mengerti nenek honeymoon apa nek? Bulan madu. Waduh luar biasa. Ya.
Kalau orang lagi bulan madu luar biasa indah, betul tuh Nabi Adam dan Ibu Hawa lari-larian di sorga kayak film India. Muter, bekirang banget. Kata Allah, ya Adam, uskun, anta wajibul jannah. Hei Adam, Hawa, kau tinggal di surga, kau nikmati fasilitas yang ada di surga, kata Allah. Hanya permintaan Allah satu, wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali kau dekati ini pohon, apalagi kau memakan buahnya. Buah apa bu? Buah kul. Akhirnya bebas, ada ngapa-ngapain bebas dah. Makan sepuasnya apa sepuasnya. Lagi ngeliat Ibu Hawa dengan Adam alaihissalam, iblis laknatullah ngintip dari luar surga di pintu surga. Jadi iblis itu walaupun udah dikeluarkan dari surga, dia masih bisa ngintip. Kata iblis, enak amat tuh Adam, lagi asik-asikan, lagi honeymoon, lagi bulan madu, gara-gara Adam mau dikeluarin surga. Tuh. Apa yang terjadi? Iblis memanggil Adam dan Hawa. Adam, sini. Hawa, sini. Kaget Nabi Adam sama Ibu Hawa. Ibu Hawa langsung bilang seblebeu. Waduh, kata si udah kayak si Gege sama si Bonge. Nebeu selebeu aja. Kaget Adam dan Hawa melihat dipanggil oleh iblis laknatullah. Kata Adam, iblis ada apa manggil saya? Adam, Hawa sini. Lu sama gua kan tuaan gua. Kalau ngomong Betawinya begitu dah. Lu sama gua tuaan gua, yang namanya orang udah tua itu pengalamannya banyak. Nih gua mau bilang sama lu nih Adam, Hawa. Sebenarnya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana bahwasanya tempat lu ini bukan di sorga. Di mana? Di bumi. Ini ja'ilun bil ardi khalifah. Sedangkan di bumi ini gak enak dam. Enakan di sorga. Di sorga ngapa-ngapain bebas. Nikmat luar biasa di bumi, gak enak. Di Jakarta padat, kagak enak. Di Cianjur ke padat, kagak enak. Enakan di sorga. Tuh. Akhirnya bagaimana? Nih Dam, Hawa, gua bilangin aja nih. Kalau lu pengen kekal di sorga, tuh ada pohon. Itu pohon ada buahnya, namanya khuldi. Khuldi itu dalam bahasa Arab artinya kekal. Kalau lu makan tuh buah khuldi, lu pasti nih berdua bakal kekal di sorga. Tuh, rayuan iblis. Percis kayak orang lagi pacaran. Waktu pacaran mau ngaku sehidup semati, ya hidup semati itu sehidup semati. Ngomongnya itu bukan main, beribu-ribu bintang di langit hanya satu yang terang, beribu-ribu wanita yang cantik, cuma kamu yang aku sayang. Orang pacaran lagunya begitu, ngomong katanya sehidup semati, ternyata nyakitin si Lesti. Oh buat tuh. Apa yang terjadi? Kata Ibu Hawa, Mas Adam, ini ceritanya Hawa dari Jawa, ya. Kayaknya apa yang disampaikan oleh iblis masuk akal. Kalau seandainya kita pengen tinggal di surga kekal abadi, kita kudu makan itu buah kul. Nabi Adam digoda iblis nggak sanggup, nggak mempan. Tetapi Ibu Hawa itu paling gampang digoda sama iblis. Makanya perempuan itu paling gampang digoda sama iblis. Kalau ada laki-laki yang masih jomblo, itu laki-laki
bego, agak bisa dapetin perempuan. Lah perempuan mah paling gampang. Kenapa ini sejarahnya begitu? Perempuan tuh digoda sama itu. Akhirnya bagaimana? Akhirnya ibu Hawa langsung jalan deketin pohon. Pas lagi deketin pohon, buru-buru dipetik itu buah kulbi, dan di saat itu keluarlah getah. Dan pada saat itu Allah vonis wanita pada saat itu bahwasanya tiap bulan harus keluarin getih, yaitu darah menstruasi. Tuh. Makanya sejarah menstruasi begitu. Tuh. Makanya nih wanita-wanita yang ada di dunia ini sama Allah dikasih menstruasi sekali haid. Kalau di surga udah kagak ada. Di surga itu perempuan gak bakal menstruasi. Jangankan menstruasi, mencret juga kagak. Repot dari WC-nya. Diponis perempuan oleh Allah. Akhirnya dimakan tuh buah kulbi sama ibu Hawa. Udah dimakan, kata ibu Hawa, Mas Adam sih, sini Mas Adam, nggak apa-apa nih, ayo lihat tuh, ini sejarah. Nabi Adam digoda sama iblis kagak kuat. Nggak sanggup iblis godain Nabi Adam. Tetapi Nabi Adam tergoda oleh ibu Hawa. Makanya sehebat-hebatnya seorang laki-laki, sehebat-hebatnya seorang suami kalah sama perempuan. Ini sejarah. Betul ini. Sehebat apapun laki-laki di pasar dia jawara, kumisnya baplang, cincinnya berelok, pakai gelang bahar. Orang ditunjuk sama dia nurut, pulang ke rumah digetok sama centong nasi sama bininya, kumis turun. Ya, kumis turun ya. Kalah. Lah bener. Ya Allah. Lah bener, saya sih ngaku aja, saya juga kalah sama diri saya kalah. Lah bener. Lah saya nyimpen duit di kitab itu masih ketahuan. Rumahnya bau aja itu. Ya Allah. Makanya sejarahnya begitu. Sehebat apapun laki-laki sama perempuan kalah, udah kalah. Kalah. Ya. Bagaimana hebatnya tuh Jenderal Bintang 2 kalah sama perempuan. Ini sejarah. Ya. Akhirnya ketika dimakan oleh ibu Hawa, kemudian Nabi Adam mendekati, akhirnya dimakan juga buah kulbi. Dimakan buah kulbi, langsung pada saat itu Allah turunkan Nabi Allah Adam alaihi salam dan ibu Hawa yang tadi tinggalnya di sorga turun ke bumi. Turun dekat. Pertanyaan saya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, salahkah Nabi Adam? Salah kagak? Salah kagak Nabi Adam? Salah. Benar, salah apa? Nabi Adam tidak bersalah, karena setiap Nabi dan Rasul itu punya sifat maksum, terpelihara dari berbuat dosa. Dan Nabi Adam melakukannya di sorga. Sorga itu bukan negara hukum. Akan tetapi Nabi Allah Adam alaihi salam itu senantiasa melanjutkan rencana Allah subhanahu. Apa rencana Allah? Inni ja'ilun bil ardi. Artinya cepat ataupun lambat tempatnya Nabi Adam bukan di sorga tapi di bumi. Makanya Al-Qur'annya ini ja'ilun bil ardi, bukan fil jannati atau fis sama. Nabi Adam diturunin dalam sebuah riwayat itu di India.
Ibu Hawa diturunin di mana? Di Makkah. Ratusan tahun nggak ketemu. Wah, kangennya minta ampun. Nabi Adam baru berasa, kemarin di surga bareng-bareng sama Ibu Hawa. Sekarang kagak ketemu, baru berasa kalau udah kagak ada. Persis kayak lagu Oma. Kalau sudah tiada baru. Apal banget di sini. Apa yang sebenarnya? Mulai dari berasa Nabi Adam diri-diri lagi. Akhirnya Allah pertemukan sekian tahun dengan Ibu Hawa di padang Arafah. Makanya Arafah itu pertemuan. Nabi Adam sujud kepada Allah, punya rasa-rasa dosa karena melakukan kesalahan. Ini punya rasa. Yang susah ini orang ini nggak punya rasa. Udah salah nggak punya rasa itu. Orang yang baik itu ketika dia melakukan kesalahan, dia bertobat kepada Allah. Nabi Adam seraya berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa itu terus dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ampunan Allah belum turun-turun juga. Ketika sujud, Nabi Adam melihat ke aras. Di aras di sana dilihat daripada pintu-pintu aras, tiang-tiang aras itu ada bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam? Seraya bertawasul. Nih dalil tawasul. Mohon kepada Allah, berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad an taghfirli. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad aku mohon ampuni dosaku. Allah kaget, Nabi Adam sudah nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Kata Allah, Adam, kamu udah sebut-sebut nama Nabi Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya. Kamu tahu dari mana? Adam bilang, ya Rob, aku melihat daripada pintu-pintu aras, di tiang-tiang aras di sana ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwasanya tidak mungkin nama ini Muhammad tidak mulia karena disandingkan dengan namamu ya Allah. Rasulullah belum diciptakan wujudnya, baru nurnya. Dengan kemuliaan itu akhirnya diampuni Nabi Allah Adam alaihi salam. Makanya kita memperingati Maulid ini, Bu, Pak, ini dalam rangka cinta kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan Rasul luar biasa. Kecintaan Rasul itu umatnya luar biasa. Sampai Rasulullah berkata dalam sebuah hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku seluruhnya dipastikan akan menjadi penghuni ahli surga. Amin apa Bu? Pakai diajarin aminnya. Makanya ini potongan-potongan ahli surga semuanya. Baru potongan, belum jahitan. Potongannya doang, aminnya kenceng bener. Setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggan. Sahabat kaget, wahai paduka Rasul, mereka bertanya, emang ada orang yang kagak pengen masuk surga? Banyak. Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ani faqad aba. Orang yang taat kepadaku, taat kepada Allah akan masuk surga, dan orang yang senantiasa maksiat kepadaku, maksiat kepada Allah, dia akan masuk nerakanya Allah. Makanya ini kita peringatan Maulid ini dalam rangka cinta sama Nabi. Ini si Maulid udah kelewatan. Bulan Rabiul Awal udah lewat. Di sini baru ngadain Maulid.
emang buat duitnya ya panitia begitu. Dan saya diundangnya biar telepon sama guru saya, ntar tanggal 2 ngisi ya guru yang perintah kita ngikut aja daripada kita doain nanti repot kita takut. Makanya saya datang lebih awal kemarin tuh. Jadi wujud cinta kita kepada Nabi, kita sih belum ada apa-apanya dibandingkan para ulama, para sahabat yang lain yang mereka cinta kepada Nabi luar biasa. Di dalam kitab Qissatul Awliya dijelaskan ada seorang ibu namanya Umi Kulsum. Ada Umi Kulsum ada? Mana? Ya Allah, Umi Kulsum. Ada. Berarti ada juga Umi Kulsum di mana? Itu Umi Kulsum punya anak perawan. Umi Kulsum itu punya anak perawan kagak? Cucu. Umi Kulsum ini tiap hari ngikutin acara maulid. Kemana-mana ada undangan maulid, Masya Allah selalu hadir. Pengen sekali Umi Kulsum nih di rumahnya ngadain acara maulid, karena besar sekali pahalanya. Sampai Rasulullah beliau bersabda, man a'dhama bi maulidi kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa orang yang memperingati maulidku, nanti kelak akan mendapatkan syafaatku di yaumal qiyamah. Umi Kulsum orang susah. Umi Kulsum orang susah, pengen ngadain maulid, punya anak satu-satunya perawan. Umi Kulsum bilang sama anaknya, Neng, ya mak pengen banget seumur hidup ini sebelum mak mati, mak pengen bikin acara maulid di rumah. Terus mak punya duit? Kagak lah, kagak punya duit pengen ngadain maulid. Iya makanya nih, bagaimana Neng kalau Neng dijual? Orang dulu mau ngadain acara maulid anak dijual. Coba tuh. Akhirnya bagaimana? Emang dasar anak soleh. Tuh. Bilang sama mamanya, mak, nggak apa-apa Neng dijual. Biarin kita berpisah di dunia, tapi nanti kita kumpul bareng-bareng nanti di surga dengan Rasulullah. Nggak apa-apa Neng dijual. Dijual tuh anak Umi Kulsum. Udah dijual, dapat duit, buru-buru berangkat ke pasarannya belanja sayuran, belanja segala-galanya, masak sendirian. Wah, itu aja terus-terusan. Dari pagi masak, siang terus masak sampai sore udah kelar. Lalu Umi Kulsum bilang sama tetangganya, wahai tetangga, nanti pada habis kisah pada ke rumah saya ya. Saya mau ngadain maulid, kata Umi Kulsum. Bagaimana tanggapan masyarakat? Ya Umi Kulsum, orang susah mau ngadain maulid. Paling juga ada akwat doang kayak di sini. Coba penceramah aja airnya segini banyak, bayangin ada air putih, ada pokari segini, minuman banyak, kue kagak ada. Ini sih ngingetin doang, ngingetin. Ya Allah. Kagak ada kue apalagi di bawah. Akhirnya apa yang terjadi ibu bapak? Ditungguin sama Umi Kulsum habis isya, ternyata satu pun gak ada tetangga yang datang. Ditungguin sampai jam 9, satu pun gak ada yang datang. Mentang-mentang orang susah. Akhirnya apa yang terjadi, ditungguin sampai jam 10 gak ada yang datang, sampai Umi Kulsum ketiduran. Saking capek nungguin
satu pun kagak ada yang datang. Apa yang terjadi ketika Umi Kulsum sedang tertidur? Tiba-tiba Umi Kulsum bermimpi datang segerombolan orang ramai luar biasa. Di hadapannya itu berkata, wahai Umi Kulsum, kamu jangan sedih. Jangan sedih. Orang yang kau peringati maulidnya pada malam ini ada di hadapanmu sekarang ini. Ternyata Rasulullah langsung menjumpai Umi Kulsum. Makanya peringatan maulid itu begitu luar biasa. Ya, luar biasa. Keistimewaan luar biasa. Orang-orang dahulu luar biasa. Zaman Khalifah ya Al-Muzaffar pertama kali bikin acara maulid itu, masya Allah. Orang yang hadir pada saat itu acara maulid, semua yang datang dibagi duit. Di sini bagi duit kan? Agak ya. Makanya kalah orang sekarang. Bener. Kalah. Orang dulu tuh hebat-hebat luar biasa, nggak tanggung-tanggung. Sahabat Nabi yang begitu cinta dengan Nabi namanya Kisauban. Kemana-mana Rasulullah pergi tuh Kisauban selalu yang mentengin sendalnya. Sehari nggak ketemu Nabi panas dingin. Itu saking cinta sama Nabi. Sampai mendengar Rasulullah sakit kemudian wafat. Setelah mendengar Rasulullah wafat, langsung Kisauban berdoa kepada Allah, Allahumma a'mini ainaya, ya Allah butakan kedua mataku. Karena orang yang selama ini aku lihat betapa nikmatnya telah tiada. Langsung saat itu sebutak kedua matanya. Itu cinta buta. Sahabat luar biasa cinta sama Nabi. Ya. Kita mah belum ada apa-apanya cintanya, tapi kita kepengen masuk surga. Ya, kalau hitung-hitung amal kita mana amal kita yang bisa kita jadiin tangguhan masuk surga. Ya, tengah malam di saat bangun, bukannya sholat tahajud, malaikat udah nyatet aja di emak-emak Rodian. Udah pengen nyatet, di Rodian pengen sholat tahajud, nggak tahu dia kencing doang kencing. Kata malaikat ngebohongin gua nih. Coba kita apa yang pengen diambil nih? Lah tengah malam, apalagi sekarang dia ada bola, kuat bola. Ngaji aja ngaji, bola dia yang kuat. Baru ngaji setengah jam udah nguat aja kuat aja. Itu tuh. Ya Allah, makanya apa yang dijadikan andalan kita? Bisa kita jadi amal kita masuk surga mana? Apalagi sekarang zaman ya Allah, anak-anak zaman sekarang luar biasa, bocah-bocah sekarang udah main HP, main FF Mobile Legend, bapaknya main judi slot. Ini rumahnya ketawa betul pemain semua ini. Ya Allah, sampai nenek punya grup WA. Grupnya Roni, rombongan ini nih. Nih, zaman sekarang juga, ya Allah. Kadang lagi di rumah diomelin mulu. Tuh, jangan suka ngomelin lagi, jangan. Benar. Ya Allah, surga seorang istri ada pada suami. Surga seorang anak ada pada ibu. Kalau ibu yang belum saat ini berangkat ke Mekah, orang ke Mekah, masya Allah. Orang ngantri pergi haji sekarang, sekedar datang menemui kabar di Hajar Aswad. Ibu gak usah khawatir, tiap hari laki cium, sama pahalanya kayak nyium Hajar Aswad. Apalagi kelempangan lakinya hitam, bener-bener Hajar Aswad itu. Pulang dari maulid langsung dah, bang mari. Ngapa? Gua mau cium bang. Emang udah tumben-tumbenan nyium gua. Tadi Ustaz bilang nyium abang sama kayak nyium Hajar Aswad. Begitu malah
diomelin mulu, ya Allah. Pulang gak bawa duit diomelin. Makanya itu jangan begitu, ya. Kesianan. Tanya apa itu sorga, bener sorga. Jadi sorga kami nggak usah jauh-jauh nyarinya, nggak usah. Yang ada di depan mata kita aja. Punya bini bawel, laki puyeng aja bawaannya. Makanya tuh, jadi bini jangan bawel, kerjaannya cuma ngomel. Kalau ada duit nempel, kagak ada duit rewel. Kerjaan bawa ke tepel, suami disuruh ngepel. Mah besok masuk neraka wel, tampang kaya wewe. Jangan marah-marah, melakinya kudu disayang saya. Iya. Kenapa itu sorga? Ya. Jadi jangan dibiarin. Begitupun seorang surganya ada pada orang tua. Gak usah jauh-jauh nyarinya, yang deket aja udah opek-opekin. Orang tua masih ada, girangin, senengin. Jangan nanti kalau udah nggak ada baru udah tuh. Orang tua udah kagak ada, mulai ada dia tiara. Lah kemarin orang tua masih ada, kagak pernah didatangin. Sekalinya datang, nyusahin orang tua. Lah kan begitu. Yang pantas anak datang orang tua bawa teng-tengan. Lah ini kebalikan. Anak datang ke rumah orang tua, habis banda orang tua diangkutin sama dia. Coba tuh. Bukan orang sini, bukan. Soalnya orang tempat saja condet begitu. Tapi aslinya orang sini. Tuh. Ya. Jadi begitu tuh. Jadi memperingati Maulid ini harus ada bekasnya. Jangan tiap kita Maulid terus. Tapi kagak ada bekasnya, kudu ada bekasnya. Satu, ibadah kita semakin bagus, ya. Seorang anak patuh taat sama orang tuanya, seorang istri patuh taat kepada suaminya. Itu kudu begitu, harus ada bekasnya. Gitu. Makanya Nabi itu cinta sama kita, umatnya nggak tanggung-tanggung. Sampai ditunggu. Di mana? Di neraka. Kalau nabi-nabi yang lain tunggunya di sorga, Nabi Muhammad tunggunya di neraka. Ingin memastikan jangan sampai ada satu umatnya masuk neraka. Makanya Siti Fatimah bertanya kepada ayahandanya, wahai paduka Rasul, kenapa saya harus dari kau neraka? Kenapa abah mesti ada di neraka? Karena abah nggak mau ada satu umat abah masuk neraka. Itu saking cinta Nabi. Makanya Nabi wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Itu dijelaskan dalam tafsirnya, idzan ya Rabb la ardo wa wahidun min ummati finna. Wahai Allah, bahwasanya aku tidak akan rela kalau ada satu umatku masuk neraka. Itu kecintaan. Makanya Rasulullah ketika mau wafat, mau meninggal, Rasulullah didatangin oleh malaikat. Gak tanggung-tanggung malaikat ketika mau cabut nyawa Rasulullah itu sampai ditanya. Kata Rasulullah, malaikat, lu mau ngapain kemari? Itu Nabi itu emang pesannya malaikat. Ya, maka ditanya, bahwasanya saya ingin mencabut nyawa wahai Rasul. Oh, sudah cukup, ya, sudah cukup. Sudah saatnya. Izinkan aku sebelum kau cabut nyawaku, aku ingin berdoa kepada Allah. Silakan. Enak banget tuh kalau kita mau mati pakai begitu. Apa doanya Rasul? Satu. Ya Allah, kalau sekiranya sakitnya dicabut nyawa itu 100%, tolong ya Allah 99% untukku, satu untuk seluruh umatku.
cintanya Nabi kita sama kita ini. Sedangkan dalam sebuah riwayat dijelaskan sakitnya dicabut nyawa sama dengan kita dicacak sama pedang, sakitnya 300 kali lipat disekaligusin. Makanya kalau orang sekarang pasti mati. Kan yang namanya sekarang itu kan bahasa Arab, sakrun itu artinya mabuk. Sakrun itu artinya mabuk, berhubung sakarat dijamain. Jadi kalau orang mau mati, segala mabuk yang ada di dunia kumpul sama orang yang mau mati. Makanya kalau orang mau mati, itu dimensinya dimensi akhirat, bukan dimensi dunia. Yang dia lihat akhirat. Terkadang orang udah sekarat didatangin oleh orang-orang yang udah pada mati. Tanya bapak datang nih, katanya nungguin, mananya bapak. Rasa dia tuh ada yang datang. Makanya kita ingin kudu ngucapin di telinga la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kenapa? Karena kalimat itu yang bisa didengar. Makanya kalau ada orang sakaratul maut lagi sekarat, udah berhari-hari kata mati, itu makanya kita tetangga ngomong, ya udah bang ikhlasin aja bang, ikhlasin. Boro-boro dengerin, boro-boro agak nggak bakal terdengar. Yang dia dengar kalimat thayyibah. Makanya kalau ada orang sakaratul maut lagi sekarat, ibu tungguin, jangan kemana-mana. Kenapa? Karena pasti mati. Tungguin. Kalau seandainya ada orang sekarat, dia nggak mati, berarti belum sekarat, baru setengah karat. Terus setengah. Kalau udah sekarang mati dah, bener. Makanya tungguin orang mau mati. Iya tungguin, lihatin mulai dah dicabut dari kakinya, terus paha, terus itu. Ada alur-alurnya. Kenapa dicabut oleh Allah dari ubun-ubun? Manusia itu dicabut oleh Allah nyawanya dari ubun-ubun. Beda dengan binatang. Binatang itu dicabut nyawanya oleh Allah dari kaki. Makanya kita lihat kalau potong kambing, kakinya pojokan. Sapi begitu juga. Manusia kan. Begitu. Tuh, cabut nyawa. Insyaallah. Coba kalau seandainya kita dicabut nyawa, udah kita habis. Mati dah. Mati kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari bocah yang tadinya waktu hidup di dunia nyababa kagak diopenin, baru dia ngopenin, datang ke kuburan, mulai ziarah ke nyababa, bawa kembang sebanyak-banyaknya sama air mawar. Nyak baba, saya mau ziarah, nih saya bawain kembang sama air mawar. Katanya babanya, kalau gue bisa hidup bocah itu bocah udah mati kasih air mawar sama kembang, kasih doa. Bukannya banyakin air kembang sama mawar doang. Kenapa? Sebabnya kan orang yang udah mati itu disebut makhluk halus. Makhluk, kalau kita ini makhluk kasar. Kita makhluk kasar, kerjaan kita ngebegaras aja. Masih hidup. Kalau udah mati mah kagak doyan, begini kagak doyan. Apalagi kuenya kagak ada di sini. Kagak doyan orang mati sih. Kalau orang hidup doyan. Bilangin doang. Coba tuh. Kan makhluk kasar ini. Ya kalau makhluk halus, doain, baca yasin, tahlil, itu makhluk halus. Kalau makhluk kasar, bawain makanan. Orang tua kita masih hidup, anak lomokin, bawa teng-tengan. Makanya orang Betawi dulu orang Betawi kalau seandainya ada pernikahan itu biasa selalu bawa ada roti buaya sama kepiting. Dulu tuh, sekarang udah kagak ada kepitingnya, yang ada roti buaya doang. Kalau dulu masih ada kepiting. Apa filosofisnya? Kepiting itu kalau jalan miring. Lihat kepiting. Artinya anak, mantu datang ke rumah orang tua, datang ke rumah mertua, kudu miring jalannya. Bukan miring kayak begini, bawa durian montong 5 biji, miring kagak? Miring. Kudu begitu. Kenapa? Yang kita datangin makhluk kasar.
kalau udah kagak ada makhluk halus gitu. Makanya orang mati sebenarnya kagak mati, dia ngeliatin tahu. Makanya kita ziarah, emang yang kita ziarah kagak tahu. Orang dia sih kagak mati, orang pindah doang. Tadinya tinggal di alam dunia, pindah sekarang alam kubur. Hidup ngelihat kita, ngelihat. Makanya Nabi anjurkan kita masuk ke kuburan ucapin salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Tuh. Kenapa ngucapin salam? Orang itu. Cuman sayangnya kita ini nggak bisa dengerin jawabnya. Kan kalau umpamanya kita bisa denger jawabnya babak kita, kan repot juga kita. Repot nggak? Kita ziarah ke bawah Yasin, ke kuburannya Baba, kita bilang ya Baba assalamualaikum. Anak datang katanya Baba, waalaikumsalam. Ngapa itu bocah? Itu surah Yasin bentar masa dalam dia. Bagus kan? Dengar tahu. Ketika kita ziarah tahu. Begitu orang yang udah mati tahu, jangan dikira kagak tahu. Makanya kan ada tuh saya saben malam Jumat ahli kubur mulih nang kanggo jaluk dungo wacan Quran najan sakalima lamun ora dikirimi banjur balik brebes milih balik nang kuburan mangku tangan ketangisan sholli wa salim daiman ala sholli wa salim daiman wal ali wal ashabi man qadra yang beraya teman selepeo yang begini nih temennya si JJ ini kan tuh sampai ada syairnya begitu bahwasanya orang mati itu cuma pindah doang ngeliatin makanya kita baca kirim doa itu mereka girangnya luar biasa senang sekali sehingga doa yang kita panjatkan kemudian kita hadiahkan kepada ahli kubur man ahda limaitin biqiraatin au bidzikri wajabat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Barang siapa orang yang menghadiahkan bacaan Quran zikir untuk orang yang telah tiada senantiasa orang itu akan mendapatkan syafaatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya perlu ayo kita doain orang tua kita yang masih ada biar pada sehat, panjang umur, ya dalam taat ibadah kepada Allah. Begitupun orang tua kita yang udah nggak ada kita doain mudah-mudahan senantiasa ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia. Amin ya robbal alamin. Sedang udah 1 jam saya lihatin aja terus aja. Tukang parkir bekas terus udah gak usah lama-lama. Kenapa? Sebabnya nanti ada lagi penceramah berikutnya ya lah ini yang kenceng kagak bayar maulid nih terus ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Insya Allah lain waktu dan kesempatan senantiasa kita berjumpa kembali. Amin ya rabbal alamin. Ini sebenarnya juga saya ini masya Allah ini kalau bukannya ngundang guru saya nggak bisa datang karena emang ini hari ini bebarengan saya diundang dan ceramah tuh di mana di Purwakarta. Bahkan tadi juga mau diajak ke istana gitu, berhubung kagak ada yang ngajak ya udah saya kagak jadi hanya kemari aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.